Gimana jika tanpa sengaja kamu memberikan kekuatan super pada seorang psikopat? Di sini Copycat dan ini adalah alur cerita film Venom Let There Be Carnage. Cerita diawali pada tahun 1996 di kota California. Dua orang remaja sedang menjalani penahanan di sebuah tempat bernama Saint Estes akibat tindak kriminalnya. Mereka adalah Cletus Cassidy dan pacarnya Francis Barrison. Francis memiliki kekuatan super, namun karena tidak terkendali, dia akan dipindahkan ke lokasi lainnya. Francis pun akhirnya dibawa pergi oleh petugas. Cletus tak ingin terpisah darinya. Begitupun dengan Francis, dia akhirnya melawan petugas yang menjaganya. Kekuatan supersonik yang dimilikinya mampu melumpuhkan semua petugas sekaligus, bahkan dapat menyebabkan truk yang membawanya terbalik. Keganasan Francis akhirnya bisa dihentikan oleh Mulligan yang menembak matanya. Meski ditembak, rupanya Francis masih hidup. Dia menjadi bagian eksperimen Dr. Pazzo di sebuah institut bernama Ravencroft. Kembali ke masa kini, Cletus menjalani hukuman di sebuah penjara bernama Saint Quentin. Polisi tak mendapat banyak informasi dari Cletus. Cletus bilang jika dirinya hanya ingin bicara dengan Eddie Brock. Karena itulah, Mulligan mengundang Eddie untuk datang. Venom sebenarnya ingin memakan Mulligan karena sikapnya yang brengsek. Namun, Eddie menghalanginya. Setelah melakukan wawancara dan balik untuk pulang, Venom minta Eddie untuk melihat ke arah sel tahanan yang digunakan oleh Cletus. Di apartemen, Venom membahas apa yang mereka lihat tadi. Dia lalu meniru coretan Cletus tersebut. Venom bilang bila ini kemungkinan besar adalah petunjuk di mana para korban dikuburkan. Eddie kemudian membicarakan hal ini pada pihak yang berwenang. Setelah coba lakukan pengecekan, apa yang Venom duga ternyata benar. Penemuan ini menyebabkan Cletus segera dieksekusi mati. Sementara itu, Venom protes karena Eddie hanya memperbolehkannya menyantap ayam hidup dan coklat. Mereka bahkan memelihara 2 ekor ayam di apartemen yang Venom namakan Sonny dan Cher. Karena itulah dia jadi tak tega untuk menyantap keduanya. Venom ingin mereka pergi keluar memberantas orang-orang jahat sekaligus jadi bahan santapan untuknya. Dia mau orang-orang menjuluki mereka dengan sebutan Lethal Protector. Saat pergi untuk membeli coklat, Nyonya Chen bilang jika coklat yang Venom sukai pengirimannya telat. Mereka sempat melihat seorang wanita yang tengah dirampok. Venom pun menolongnya, namun Eddie tetap menghalangi Venom untuk menyantapnya. Venom kesal karena Eddie terus melarangnya. Tak lama kemudian, Anne menelpon. Dia mau bertemu. Eddie kemudian pergi menemuinya. Venom sebenarnya berharap Anne kembali bersama Eddie. Namun bukan itu yang Anne ingin bicarakan. Dia ingin memberitahukan sendiri pada Eddie bahwa kini dia telah bertunangan dengan Dan. Eddie pun berusaha tenang. Namun Venom tahu jika berita ini membuat Eddie sangat sedih. Melihat Eddie yang bergumam sendiri, Anne sempat menebak Eddie bicara dengan Venom. Tapi Eddie menyangkalnya dan mengatakan bila Venom telah mati. Meski Eddie mengatakan demikian, Anne tetap berpesan pada Venom untuk menjaga Eddie. Eddie melaju dengan sangat kencang. Dia nampak sudah tak peduli jika mengalami kecelakaan sekalipun. Venom mengerti jika ini akibat kesedihannya. Dia kemudian menghentikan Eddie dari aksi nekatnya tersebut. Hari berikutnya, Eddie menerima kartu pos dari Cletus. Dia ingin Eddie mengunjunginya kembali sebelum dia dieksekusi. Cletus juga menuliskan mengenai masa lalunya yang mendapat kekerasan dari sang ayah, yang mana menjadi sebab dia mendorong jatuh neneknya serta mengalirkan listrik pada air mandi ibunya. Meski enggan, Eddie akhirnya mengunjungi Cletus. Namun bukannya berterima kasih ada yang menengoknya, Cletus malah memprovokasi Eddie akan ulahnya sendiri yang membuatnya terpisah dari Anne. Venom kemudian mendorong manusia brengsek ini. Namun saat menariknya ke arah Eddie, Cletus menggigit tangan Eddie hingga berdarah. Seketika itu juga, Cletus sadar ada yang aneh dari Eddie. Cletus memasukkan jari ke dalam mulutnya.
Lalu, dia lihat di jarinya ada segumpal darah yang tak biasa. Meski demikian, Cletus tetap menelannya. Venom sendiri sudah memiliki firasat jika dirinya telah melakukan suatu kesalahan yang fatal. Sepulangnya kembali ke apartemen, mereka berdua malah bertengkar hebat. Eddie mengeluh tak bisa menjalani hidupnya, sementara Venom mengeluh karena rasa laparnya. Pertengkaran berlanjut menjadi adu fisik. Venom melemparkan TV Eddie. Itu membuat Eddie semakin kesal dan berhasil memaksa Venom untuk meninggalkan dirinya. Perginya Venom sekaligus menghilangkan penyebab apartemen Eddie selalu berantakan. Eddie pun mulai membersihkan apartemennya. Sementara itu, eksekusi mati Cletus tengah berlangsung. Tapi, darah yang dia telan ternyata berkembang menjadi simbiot di dalam tubuh Cletus. Simbiot tersebut bereaksi dan menggagalkan eksekusi. Tubuh Cletus pun berubah sebagaimana layaknya wujud Venom, namun dengan warna yang berbeda. Terjadi pembantaian sadis terhadap para penjaga penjara. Pembantaian terus berlangsung di luar penjara. Cletus bahkan sempat mencuri mobil untuk memudahkannya mencari Francis. Simbiot yang bernama Carnage ini ingin Cletus membantunya membunuh Venom. Sementara Cletus ingin Carnage membantunya menemukan Francis. Mereka kemudian pergi ke sebuah SPBU. Cletus sempat-sempatnya membunuh seorang karyawan sebelum Carnage meretas internet untuk menemukan Francis. Mengira mulai bisa menikmati lagi hidupnya, Eddie malah melihat berita tentang Cletus yang melarikan diri. Begitupun tak lama kemudian, Mulligan datang mengunjunginya. Mulligan minta Eddie segera mengabarinya bila mengetahui sesuatu tentang Cletus. Eddie kemudian melihat kembali beberapa gambar yang Venom buat. Dia kemudian pergi untuk melakukan penyelidikan ke Saint Estes. Dia menemukan inisiasi K dan FB terukir di pohon. Mulligan kemudian menyebutkan nama Francis Barrison. Namun dia juga yakin telah membunuh Francis saat menembaknya dulu. Venom terus berpindah inang, tapi tak satu pun yang benar-benar cocok dan dapat bertahan lama. Dia beruntung masih bisa kembali ke toko Nyonya Chen dan ditolong olehnya. Sementara itu, Dr. Pazzo mengabarkan tentang Cletus yang kabur dari penjara. Meski demikian, dia mengatakan jika Francis takkan bisa bertemu lagi dengan Cletus. Rupanya Dr. Pazzo terlalu cepat bicara. Cletus telah berada di dalam ruangan Francis dan menggunakan tentakel Carnage untuk menjerat sang doktor. Francis berganti nama menjadi Shriek. Mereka akan kembali ke Saint Estes dan membakarnya. Ketika para petugas mengejar mereka, Carnage kembali menunjukkan kekuatannya. Hanya saja, Shriek yang ikut bereaksi malah mengganggu Carnage. Suara dengan frekuensi tinggi memang sangat dibenci oleh para simbiot. Carnage meminta Cletus untuk mengingatkan Shriek. Di tempat berbeda, Eddie malah jadi ditahan oleh Mulligan. Dia melihat keanehan dengan banyaknya kasus yang terjadi di sekitar Eddie, sekaligus rumor mengenai kemunculan monster di sekitar TKP. Tak ingin diberendel pertanyaan menyulitkan, Eddie menggunakan haknya untuk menelpon Anne. Anne pun segera datang menemui Eddie. Dia pun akhirnya tahu jika Venom masih hidup. Dia memang telah menduganya di pertemuan mereka sebelumnya. Eddie bilang jika dia perlu bantuan Anne untuk menemukan Venom dan membawanya kembali. Paham akan bahaya Carnage, Anne ditemani oleh Dan ke toko Nyonya Chen. Setelah sedikit mengobrol, Anne dapat melihat jika Venom berada di dalam Nyonya Chen. Dengan sedikit rayuan dan pujian, Venom akhirnya bersedia untuk ikut bersama Anne. Anne kemudian kembali ke penjara dan membobol ruangan tempat Eddie ditahan. Melalui Anne, Venom menuntut permintaan maaf yang tulus dari Eddie sebelum kembali ke tubuhnya. Eddie pun mengalah dan beberapa kali meminta maaf karena telah memaksanya keluar dari tubuhnya. Eddie kemudian meminta mereka berdua untuk pergi dulu dari kota ini. Bila pun terjadi hal yang tak terduga, dia mengingatkan bahwa api dan suara dapat mereka gunakan untuk melawan Carnage. Sementara itu, Cletus dan Shriek ingin melangsungkan pernikahan. Mereka juga ingin menandai momen tersebut dengan membunuh 3 target mereka masing-masing.
Cletus dan Carnage mendapatkan mulligan. Sementara itu, Shrek mengganggu Dan dan Anne yang tengah bersiap pergi. Dia kemudian menitipkan pesan pada Dan. Dan segera menelpon Eddie. Dia bilang Anne dalam bahaya dan para penjahat itu mengajak bertemu di sebuah katedral. Shrek dan Cletus berdiri berdampingan di altar. Cletus telah menyiapkan mulligan sebagai hadiah untuk Shrek. Venom kemudian buru-buru datang untuk menolong Anne. Namun dia ciut saat melihat sosok Carnage yang lebih besar darinya. Venom baru kembali mau bertarung saat Eddie mengizinkannya memakan siapapun yang ada di sini, kecuali sang pendeta. Tapi, baru saja Carnage maju, Shrek ikutan mengeluarkan kekuatannya. Ini menyebabkan Shrek dihajar oleh tentakel Carnage. Melihat itu, Cletus ingin menghampiri Shrek, namun Carnage menahannya. Carnage memiliki serangan yang lebih variatif dibandingkan dengan Venom. Terlebih, tentakel-tentakelnya sangat menyulitkan. Shrek langsung mengincar mulligan. Carnage memperbolehkannya, namun jangan sampai mengganggu pertarungannya. Carnage kembali fokus pada Venom. Dia menyantap sang pendeta yang mana kemudian meningkatkan kekuatannya. Mulligan coba untuk memanggil bantuan. Namun, Shrek keburu datang menikamnya dan mengincar matanya. Venom menendang Carnage dan bahkan membantunya dengan menyiramkan bensin dan menyulut api yang membakar Carnage. Shrek yang mendengar jeritan Carnage mengkhawatirkan kekasihnya Cletus. Carnage marah, lalu langsung mengejar Dan. Venom pun segera menolongnya. Di saat itu, lonceng berbunyi menunjukkan tepat jam 12 malam. Namun, frekuensi suara lonceng yang tinggi membuat para simbiot melemah, sehingga Eddie dan Cletus melanjutkan pertarungannya dalam wujud manusia. Lalu, setelah efek mengganggu dari suara hilang, mereka kembali melanjutkan pertarungan dalam bentuk wujud Venom dan Carnage. Pertarungan pun berlanjut. Venom melempar Carnage. Namun, posisi ini malah membuat Carnage lebih leluasa menghempas Venom. Kini Eddie dalam bahaya. Cletus mengambil sebuah palu lalu menghantamkannya berulang-ulang pada Eddie. Cletus kembali menjadi Carnage. Dia kemudian mengambil Anne dari sebuah peti. Dia kemudian memanjat ke atas bangunan dan menyebabkan langit-langit terjatuh. Bongkahan ini terlalu berat untuk Dan. Venom pun kesulitan karena kondisinya melemah. Di atas, Carnage kembali bertemu Shrek. Shrek bilang jika tindakannya berlebihan. Perkataan Shrek membuat Carnage berniat membunuhnya. Tentu saja Cletus tak menyetujui hal itu dan meronta ingin keluar dari Carnage. Kejadian itu terlihat oleh Eddie. Dia kemudian memotivasi Venom untuk bangkit dan terlepas dari reruntuhan. Dia kemudian mengambil sebuah potongan besi lalu secepatnya menyusul Carnage. Saat Carnage membuka mulutnya untuk memakan Anne, Venom telah duluan berada di puncak lalu melompat dan menghujam kepala Carnage dengan besi yang dia bawa. Anne terhempas namun Venom buru-buru menangkapnya. Venom terjerembab ke arah jam. Untunglah dia masih bisa menahan Anne yang terjatuh. Carnage kembali menyerang Venom, tapi Venom tetap fokus dulu untuk menurunkan Anne. Carnage terus-menerus menghujamkan tentakelnya pada Venom. Venom melihat Shrek berada di sana. Dia pun akhirnya mendorong Shrek demi mengeluarkan kekuatannya. Strategi itu berhasil. Para simbiot terpisah dengan inangnya. Shrek, Eddie, dan Cletus terjatuh. Namun Venom sebagai pemilik rencana dapat lebih sigap mengantisipasi jatuhnya Eddie. Shrek tertimpa oleh lonceng, sementara Cletus terluka parah. Carnage berusaha menjangkau Cletus, namun Venom keburu menangkapnya dan melahapnya. Cletus bilang jika dia ingin Eddie jadi sahabatnya. Tentu saja itu cuma omong kosong dan Venom pun langsung menyantapnya. Eddie dan Venom berpisah dengan Anne dan Dan sebelum polisi tiba. Sementara itu, Mulligan tampak masih hidup. Namun matanya bersinar biru, seperti mata Shrek. Eddie kemudian mengajak Venom ke sebuah pulau tropis. Kini mereka jadi lebih saling menghargai dan mulai memikirkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Itulah alur cerita film action Venom, Let There Be Carnage. Terima kasih telah menonton hingga akhir video.
Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.